SKKN yang baru, maka teman-teman yang bergerak di bidang pelaksana, sebagai pengawas, sebagai pemelihara, ini juga dapat um, menggunakan portfolio di masing-masing posisi tersebut untuk mengajukan perpanjangan atau mengajukan SKK, sertifikat kompetensi kerja. Gitu. Sehingga dengan demikian diharapkan SKKN yang baru ini atau SKKN versi 2025 ini bisa mengakomodir lebih banyak posisi atau jabatan kerja di lapangan. Sehingga diharapkan ini juga nanti akan lebih banyak anggota IALI yang berstatus sebagai anggota profesional. Anggota profesional itu adalah anggota yang memiliki sertifikat kompetensi ya. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya terbitnya SKKN 2025 ini everybody happy begitu ya. Kalau masih tidak ada yang happy, mungkin mesti konsultasi ke IALI DKI ya. Nah, ini perjalanan kita 2023, 2024, 2025, Februari kemarin alhamdulillah di 2025 SKKNI kita terbit ya. SKKNI nomor 31 ya, Kang Dedi ya. Nomor 031 ya, tahun 2025 diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang setelah terbit maka 6 bulan ke depan itu adalah masa transisi. Nah, setelah 6 bulan, berarti bulan ke-8 ya, bulan Agustus, maka SKKN ini efektif berlaku dan semua proses sertifikasi mengacu kepada SKKN yang baru. Jadi teman-teman yang akan mengajukan perpanjangan SKA setelah mulai bulan ke-8 itu harus mengacu kepada SKKN yang baru begitu. Dengan segala prosedur proses yang mengikutinya. 2023, nah ini ilustrasi kesibukan kita semua ya di tahun 2023 itu mengikuti kegiatan-kegiatan. Waktu itu diskusi lebih banyak dilakukan secara online ya, via Zoom, yang kadang-kadang baru selesai menjelang tengah malam gitu, yang ya bukan senang kerja malam, tapi memang semua orang pada sibuk dengan kegiatannya. Waktu yang lebih memungkinkan adalah dilaksanakan malam hari begitu. Nah, tahapannya itu ada 12 tahap ya. Dari mulai penetapan tim perumus, kemudian FGD pemetaan, FGD penyusunan rencana atau rancangan SKKNI, ada verifikasi internal. Verifikasi internal ini melibatkan tim perumus dan tim verifikasi dari Direktorat KPK PUPR. Setelah dinyatakan terverifikasi, maka kita mengadakan FGD prakonvensi dengan materi draft RS KKNI 1. Jadi draft R lagi gitu ya. Setelah FGD disetujui, baru kemudian masuk setelah lakukan perbaikan hasil prakonvensi tersebut, maka dilakukan verifikasi eksternal. Setelah verifikasi eksternal ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada FGD konvensi, kemudian ada perbaikan, kemudian penetapan. Ini sudah melibatkan lebih banyak pihak gitu ya, dan finalisasi dan penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah Februari kemarin ya, poin ke-12 itu Februari kemarin terjadi. Tapi di 2023 ini kita masih masih terbata-bata gitu ya, masih tersandung-sandung, sehingga sampai akhir tahun 2023 kita ternyata belum berhasil, walaupun nih ya, kalau di kanan ini ada yang malam hari masih di jalan ikutan Zoom gitu demi menyelesaikan draft RSKKNI kita gitu. Ya, juga udah begitu pun karena ini Zoomnya ya, Zoomnya tuh jam 19.54 ini. Jadi dengan segala apa yang kemampuan yang kita miliki, ternyata tahun 2023 itu kita belum berhasil. Artinya sampai akhir tahun itu kita proses ini dinyatakan gagal karena belum selesai, karena tidak selesai di akhir tahun. Nah, tapi yang menarik dalam proses di tahun 2023 ini, kita juga sempat melakukan benchmarking dan mengumpulkan berbagai referensi ya. Baik yang referensi yang sifatnya, ya bukan sifatnya, referensi dari Indonesia sendiri, dari
SKKNI yang lain, termasuk sampai ke bidang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan landscape gitu. Kita lihat bagaimana mereka SKKNI mereka disusun. Kemudian juga kita melihat beberapa referensi ya. Ini adalah referensi jabatan kerja landscape designer, ada landscape architect, ada landscape project manager, landscape worker. Ini di Singapura ya kalau tidak salah. Jadi kita melihat unit kompetensinya, petanya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita mengambil beberapa referensi. Nah ini adalah contoh kita bukan contoh, ini adalah surat menyurat kita ya dengan pihak-pihak luar. Kita mengundang pihak dari Kementerian PUPR untuk menjadi verifikator. Jadi proses verifikasi di tahun 2023 sudah sempat terjadi. Ini tuh jam setengah 11 malam ya. Zoomnya tuh udah sambil pegang pipi, udah saking gak kuat nahan kepala. Kalau dilepas kan malah jadi ini tertunduk lesu begitu. Jadi makanya kita kemudian mencoba berbagai cara ya. Yang sebelah kanan ini kegiatan kita berdiskusi tadi dengan pihak verifikator. Ini tahun 2024 ya. Jadi setelah tadi 2023 gagal, akhirnya 2024 kita diminta melanjutkan. Untungnya tadi banyak hal yang sudah kita susun di awal gitu ya. Hal-hal yang sifatnya substansi, teknis, dan sini banyak sekali pelajaran yang kita ambil yang tadinya kita tidak terlalu mempermasalahkan apa itu referensi yang harus diacu dan sebagainya, sampai kalimat demi kalimat akhirnya kita belajar banyak dari situ. Nah ini proses-proses kita diskusi ya. Ini 2024 lebih banyak proses diskusi offline. Kita menyewa tempat yang dedicated untuk kegiatan ini di Jakarta, yang dengan segala apa daya yang kita punya, alhamdulillah ini bisa kita laksanakan sampai akhirnya bulan September tanggal 17 ini terlaksana kegiatan konvensi. Jadi kita mengundang berbagai pihak ya yang terkait, akademisi, praktisi, dunia industri, begitu semuanya kita undang, dan alhamdulillah di tanggal 17 September ini konvensi terlaksana, dan sehingga sekitar bulan Oktober kalau tidak salah sudah disubmit ke Kementerian PUPR. Hanya kemudian ada terjadi pergantian ini ya, ada pemilu dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2025 kemarin terbitlah keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan SKKNI bidang arsitektur lanskap gitu. Jadi ini cuplikannya, nanti akan lebih banyak dibahas detail oleh Pak Dedi. Nah demikian dari saya ya, sifatnya overview. Jadi mudah-mudahan ini Ibu Bapak dapat melihat bagaimana proses besarnya begitu, sehingga nanti mungkin bisa melihat di mana bisa berperan atau di mana dapat mengambil manfaat atau menggunakan SKKNI ini untuk kepentingan kita masing-masing gitu. Jadi semangatnya tadi ya, kita berharap ini bisa menjadi tools, bisa menjadi senjata, bisa menjadi perangkat bagi kita semua untuk semakin maju di bidang arsitektur lanskap ini gitu. Dari saya mungkin tidak banyak ya, selanjutnya akan dibahas banyak secara lebih detail oleh Pak Dedi. Terima kasih Bu Reza. Mangga Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas jadi insight-nya seperti apa begitu ya, sejarah mulai inisiasi hingga perumusannya itu sendiri begitu ya. Jadi tadi semua hadirin yang hadir di Zoom pada sore hari ini bisa melihat bagaimana kompleksnya rumusan SKKNI ini diinisiasi hingga terbit menjadi satu tetapan yang disahkan oleh Kementerian PUPR begitu ya Pak Dian ya. Nah untuk lebih detailnya lagi kita akan ikuti ini sharing dari Bapak Dedi Guswandi, yang saya akan membacakan sedikit CV-nya Pak Dedi. Mungkin semua sudah tahu jadi tidak perlu terlalu detail begitu ya Pak Dedi ya. Jadi Pak Dedi dari tahun
sorry, maaf. Ini Pak Dedi sendiri punya background juga di arsitektur lanskap, begitu ya, dari IPB hingga program masternya juga dari IPB, dan kebetulan Pak Dedi merupakan director dari PT Sheflin Asia gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Dedi boleh di-share screen-nya. Saya coba. Apa sudah terlihat, Bu Reza? Oh, sudah jelas Pak Dedi. Sudah jelas. Silahkan Pak Dedi, saya untuk Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk coba sharing di sini di acara Ngopi 25, ngobrol online Pekan IALI. Dan kebetulan hari ini saya diminta untuk menyampaikan, memaparkan tentang SKKNI kita yang baru, bidang arsitektur lanskap, yang baru saja terbit di Februari kemarin. Mohon maaf kalau nanti presentasinya agak membosankan mungkin ya, karena hampir sebagian besar ini memang teks ya isinya, karena kita ingin coba mengupas sedikit lebih detail dari semua unit-unit kompetensi yang baru. Kalau tadi Kang Dian sudah bercerita tentang proses, saya di sini melanjutkan dari prosesnya tadi itu, apa saja yang ada di dalamnya sedikit ya tentang prosesnya tadi, sampai kemudian apa saja yang ada di dalam SKKNI kita yang baru. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Dian, sebenarnya kita itu tidak membuat dari awal ya, karena SKKNI arsitek lanskap itu sudah ada, tapi dulu itu belum menyatu menjadi bidang, jadi masih terpisah. Ada 2 jabatan ahli, jadi perencana dan perancang, kemudian ada 1 jabatan operator ya, pelaksana jenjang 4, 5, 6, dan 1 jabatan tukang jenjang 1 dan 2. Nah, seperti disampaikan Kang Dian tadi, SKKN yang lama ini tidak bisa mengakomodasi semua pihak, semua semua kolega kita gitu ya, yang juga berprofesi bersinggungan dengan bidang kita di arsitektur lanskap. Jadi perlu dilakukan perbaikan atau sedikit revisi. Kemudian kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mungkin satu yang perlu dipertimbangkan, perlu diperbaiki begitu ya dalam SKKNI yang lama. Yang terakhir adalah mungkin kesesuaian mode uji kompetensi yang diperlukan. Nah, ini dalam prosesnya kita bekerja sangat sangat dekat begitu ya dengan DKPK, Dinas Direktorat Kompetensi PUPR, dan mereka yang meng-guide semua proses. Jadi kalau tadi Kang Dian sampaikan, IALI sebagai inisiator ya, sebagai asosiasi yang menginisiasi untuk melakukan revisi SKKNI, dan DKPK adalah pihak dari PUPR yang kita harus bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikannya. Nah, jadi sebagian dokumen yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam prosesnya gitu ya dengan DKPK, dan ini presentasi diambil juga langsung dari paparan mereka terkait bagaimana proses menyelesaikan perbaikan SKKNI kita tadi. Nah, di sini kita paham standar kompetensi itu ada 3 yang secara umum. Jadi ini cepat saja mungkin. Standar kompetensi yang sifatnya nasional, ini yang SKKNI yang kita kerjakan, yang akan kita pada saat itu yang akan kita perbaiki. Dan kemudian juga ada standar kompetensi kerja khusus dan ada standar internasional. Nah, yang ini sebagai overview ya. Jadi untuk bekerja itu memang harus ada standarnya, jadi seperti itu dulu. Dan kemudian juga kita lakukan semacam review begitu ya, kaitan dengan apa yang ada di secara peraturan. Misalnya di sini ada Permenaker nomor 2 tahun 2016. Ini yang menjelaskan tentang standarisasi kompetensi kerja nasional. Jadi ini kaitan SKKNI itu apa, semua ada di dalam Permenaker nomor 2 tahun 2016. Dan kemudian juga ada Permenaker nomor 3 tahun 2006. Pak Dedi, ke-mute. Ke mute.
Pak Deddy suaranya hilang. Oh, hilang, maaf ya. Ini saya jadi admin, jadi saya di depan, di atasnya ada. Sebentar. Sudah muncul lagi ya suaranya ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah. Ya, Permenaker nomor 3 2016 ini tentang cara bagaimana penetapan SKKNI. Jadi ada aspek-aspek legal standing yang sudah baku gitu ya, yang harus kita sebagai tim perumus pahami, dan kemudian kita bisa bekerja bersama DKPK untuk melakukan perbaikan SKKNI. Nah, ini juga ada standar-standar kompetensi itu, bagaimana prinsipnya dia harus valid terhadap acuan, acceptable, fleksibel, dan ya semuanya begitu ya. Kemudian kebijakannya yang ada dalam pembuatan SKKNI itu harus menggunakan model kompetensi standar RMCS. Ada juga yang sistem okupasi itu agak berbeda sedikit. Kalau yang lama itu mungkin okupansi ya, mohon maaf kalau saya salah, mungkin Pak Rahman kemudian juga bisa perbaiki. Dan yang sekarang kita buat ini modelnya adalah model RMCS ya. Jadi memetakan semua apa saja yang terkait dengan bidang kita begitu. Kemudian inisiasi perbaikan SKKNI tadi ini Kang Dian sudah sampaikan, ini bisa datang dari siapa saja, bisa dari masyarakat, asosiasi industri, kalau kita kemudian asosiasi profesi, atau mungkin dari LSP atau lembaga latihan kerja. Nah, ke bawah ini lebih bagaimana proses ya, kemudian mulai dari tahapan konvensi tadi, prakonvensi, sampai kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja gitu ya. Nah, karena SKKNI kita bukan baru bukan kita tidak membuat dari awal, jadi yang dilakukan adalah semacam kaji ulang. Jadi kaji ulang untuk melihat dan memelihara validitas, reliabilitas terhadap SKKNI yang telah diterapkan. Ini gimana gitu yang sebelumnya. Nah, dikaji terhadap perubahan ilmu pengetahuan yang pasti dan teknologi, kemudian perubahan lingkungan, kemudian kalau ada regulasi kita perlu harmonisasi juga, dan kemudian masa berlaku SKKNI. Nah, ini yang menarik nih. Jadi sebenarnya SKKNI itu jika sudah lebih dari 5 tahun itu perlu dikaji ulang. Nah, SKKNI kita sudah berapa nanti kita lihat ya yang sebelumnya. Nah, untuk melakukan kaji ulang ini, karena SKKNI kita adalah SKKNI existing begitu ya, yang sudah ada, tadi ada 4, kita temukan di keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 3 tahun 2023 ini sebenarnya tentang KKNI ya. Dan di sini ini adalah SKKNI yang ada dulu ya. Jadi ada total sebenarnya ada berapa? 6. Ada 10 jabatan kerja. 10 jabatan kerja mulai dari perencana level 9, 8, 9, jadi media dan utama, perancang lanskap ada 3 level, ada 3 jenjang, 7, 8, 9, muda, media, utama. Kemudian ada level operator, pelaksana taman bangunan fasilitas umum utama, kemudian yang media dan muda. Dan juga ada level tukang untuk 2 level 1 dan level 2. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, seperti kalau menurut aturan 5 tahun itu sebenarnya harus dilakukan perbaikan. Nah, kalau dilihat di sini kita perbaiki 2023 tadi ya, kemudian kita mulai. Sebenarnya SKKNI kita ini sudah sangat jauh dari itu ya. Jadi memang sudah saatnya perlu diperbaiki. Nah, apa saja unit kompetensi dari SKKNI yang lama ini? Mungkin cepat saja gitu ya. Di SKKNI yang lama ini ada 10 unit kompetensi. Jadi kalau tadi kita punya 2 jabatan kerja untuk ahli, ada perencana ruang terbuka. Nah, ini SKKNI 63 tahun 2014, ada 10 unit kompetensi. Seperti teman-teman lihat di sini, mulai dari penerapan peraturan, melakukan kerjaan persiapan, pengumpulan data primer sekunder, analisis, konsep perencanaan, kemudian public hearing, membuat rencana master plan, membuat rencana pembangunan, evaluasi, dan laporan. Jadi ini unit-unit kompetensi yang ada di SKKNI nomor 63 untuk perencanaan ruang terbuka. Nah, jabatan ahli lainnya perancang lanskap. Ini
sama ya, di perancang lanskap juga ada 10 unit kompetensi, mulai dari SMK 3L, keselamatan kerja, keselamatan kesehatan lingkungan kerja, komunikasi, kemudian ada tentang kerjaan persiapan, pengumpulan data, melakukan analisis, membuat konsep, membuat rancangan, dokumen teknis, dan laporan perancangan. Jadi kalau tadi Kang Dian sudah sempat gambarkan tuh, prosesnya tuh ada dalam skema bisnis lengkap gitu ya, kerjaan lengkap bidang kita itu mulai dari tadi ada merencana, merancang, melaksana, mengawasi sampai pembangunan selesai begitu ya. Nah, namun di SKKNI ini hanya untuk ahli ini hanya ada 2, perancana dan perancang. Nah, sedangkan yang ketiga yang existing ini pelaksana taman bangunan fasilitas umum. Ini untuk level operator sebenarnya, level 4 tadi 5, 6, 4, 5, 6 ya. Ini juga ada 9, 3 di atas sebenarnya ini sama ya. Jadi tentang keselamatan lingkungan kerja, tentang komunikasi, kemudian bagaimana melaksanakan pekerjaan persiapan, baru ini kemudian pekerjaan pembangunan tamannya. Nah, ini yang paling lama ya, 2009. Jadi SKKNI untuk tukang ya, jadi ini level 1 dan 2. Ini modelnya juga masih lama, jadi masih dikelompokkan, ada kompetensi umum dan ada kompetensi inti, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada 4 SKKNI yang kemudian dikaji ulang ya. Dengan melakukan kaji ulang ini kita melihat bagaimana life cycle project-nya. Jadi kalau memang tadi kita paham ada mulai dari perencanaan, perancangan sampai pelaksanaan, sampai itu terbangun di lapangan, siapa yang melakukan pembangunan dan apa saja kompetensi yang ada semua di sana, kita coba list out ya. Nah, dari sana nanti kita akan coba lakukan perubahan, tentunya jadi ada perubahan nama jabatan kerja ya. Kemudian mungkin juga akan ada penambahan jabatan kerja, atau mungkin ada beberapa yang dilebur dari unit-unit kompetensi tadi menjadi 1 jabatan kerja. Dan mungkin juga ada yang dihapus. Jadi ini proses detailnya dalam proses kaji ulang. Nah, jadi penyusunan SKKNI bidang lanskap itu nanti mencakup life cycle project. Ini mulai dari awal tadi, ya, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pengoperasian, identifikasi tahap secara runut dari awal pekerjaan hingga tahap akhir. Setiap tahapan pekerjaan tergambar dengan peta kompetensi secara keseluruhan, tidak parsial per jabatan. Jadi tadi RMCS bukan okupansi begitu ya. Dan kemudian identifikasi setiap jabatan kerja yang tercakup dalam SKKNI. Ini proses yang kita lakukan secara detail di internal Perumus dan DKPK. Nah, tadi Kang Dian sudah sampaikan juga sedikit tentang dalam pemutahiran atau revisi SKKNI tadi, kita perlu melakukan sedikit kajian. Nah, kajian itu mulai dari yang seperti Kang Dian sampaikan dengan SKKNI yang ada di internal ya, di Indonesia begitu ya, baik itu bidang apa saja yang kita lihat gitu ya, kita pahami, sampai kemudian kita juga melakukan sedikit mendalami apa yang dilakukan orang lain di luar terkait bagaimana mereka membuat standar kompetensi. Nah, salah satu yang kita coba kaji dan lakukan pendalaman adalah dari Landscape Institute di UK gitu ya. Di sini kita temukan ya sama seperti halnya IALI ya, Landscape Institute UK itu juga adalah tempat bernaungnya practitioner di bidang landscape architecture, bukan hanya landscape architect, tapi di dalamnya juga ada landscape planner, landscape manager, urban designer, termasuk juga yang scientist begitu. Nah, di mereka juga punya gitu ya, ada 3 ya kurang lebih. Jadi ada yang namanya professional kompetensi. Ini adalah basic skill atau skill dasar yang harus dimiliki seorang profesional. Kemudian ada core landscape kompetensi. Ini core landscape kompetensi ini juga adalah basic keilmuan seorang landscape architect. Dan kemudian ada additional landscape kompetensi. Ini sesuatu skill yang dimiliki atau suatu skill yang harus dimiliki oleh landscape architect juga, tambahan skill begitu ya.
ada 4 level kalau mereka, ada expert, accomplished, able, dan understanding. Nah, jadi agak sedikit berbeda tapi mirip-mirip, dan kita mau masukin kemana nih kalau di di kita gitu. Nah, di sini kita juga pahami mereka punya semacam piramida gitu ya. Jadi yang paling bawah itu adalah seorang profesional itu harus punya kompetensi yang sama. Jadi yang merah ini harus dimiliki siapapun yang bekerja di bidang profesional, baik itu landscape ataupun bukan landscape ya. Jadi ini lebih seperti harus bisa membuat laporan, harus bisa melakukan komunikasi, harus paham tentang kalau mereka sudah sampai digital practices gitu ya, data management. Nah, mungkin kalau di kita belum sampai ke sana, tapi itu adalah basic skill yang harus dimiliki seorang profesional. Kemudian di bidang landscape, core landscape kompetensi juga ini adalah ya intinya dari keilmuan kita begitu ya. Nah, makin ke atas ini adalah skill-skill tambahan yang harus dimiliki seorang landscape architect juga. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan ya, di bawah ini sesuatu yang harus dimiliki secara umum oleh seorang profesional. Begitu teman-teman menguasai piramida di tengah, kita sudah masuk sebagai seorang landscape architect gitu ya, mungkin junior begitu. Begitu makin ke atas, semakin banyak yang dikuasai, dia akan semakin expert. Jadi begitu mereka mengeset levelnya, kompetensinya. Nah, selain UK kita juga lihat sila. Sila apa yang dilakukan teman-teman landscape architect di Singapura. Kalau mereka juga punya level 4 level. Jadi kalau sila ini kayaknya nggak jauh-jauh beda sama UK, mungkin menggunakan standar yang sama atau bagaimana ini. Cuma yang menarik di sini adalah sistem bagaimana seorang praktisi landscape architect itu bisa bersertifikasi. Jadi mereka tidak hanya datang membawa portofolio dan melakukan uji kompetensi gitu ya, tapi kalau mereka sistemnya sistem magang. Jadi harus ada seorang landscape architect yang sudah recognize, yang dia semacam promotornya lah gitu. Jadi dia harus melakukan prosesnya yang cukup ribet nih kalau kita lihat di sini. Nah, bagaimana mereka juga membuat semacam guidelines untuk bahasanya CPD ya di sini ya. Jadi pengembangan karirnya itu bisa dilihat dengan melakukan kegiatan apa saja gitu. Ini mungkin sama seperti kalau di kita di akun ini ya, kita ikut kegiatan seperti ini nanti dapat poin berapa gitu ya. Nah, ini juga sama dilakukan di sila juga ada. Nah, apa yang kita pelajari kemudian di sini ya, berarti kita perlu melihat standar kompetensi kita perlu selalu diupdate dan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga isu-isu lingkungan terkini gitu ya. Harapannya kampus jadi intellectual excellent tentunya dalam memberikan masukan dan alignment, kemudian input dari praktisi peserta landscape-nya sendiri menyesuaikan kebutuhan di lapangan seperti apa gitu, dan kemudian input dari stakeholder yang lain atau pengguna jasa kita. Nah, dalam proses sertifikasi ini juga sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya nanti. Jadi ya, kalau tadi mengacu apa yang ada di Landscape Institute ataupun sila, mereka ada proses mentoring, supervising, sampai kemudian itu bisa menjadi seorang certified landscape architect. Apakah itu sesuatu yang perlu diadopsi atau tidak, itu tentunya tergantung nanti bagaimana kita ke depan begitu. Ujiannya macam-macam, ada portfolio, written exam ataupun oral exam. Jadi ini wawancara. Dan kemudian juga perlu ada continuing professional development tadi, CPD tadi, atau kalau di kita PKB ya. Ini sudah mulai juga, harusnya sudah sesuatu yang kita kerjakan juga. Nah, ini adalah SKKND 31/2025, ini yang sudah diterbitkan, dan sekarang seperti tadi cerita proses di awal, setelah proses kurang lebih hampir 2023, 22, 23, 24 begitu ya, kita akhirnya
berhasil menyelesaikan kaji ulang, dan sekarang landscape architecture bidang kita ini punya SKKNI yang baru. SKKNI yang baru ini kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, ini dari peta kompetensinya diharapkan bisa mengcover semua, harapannya bisa mengakomodasi semua stakeholder yang ada gitu ya dalam bidang kita. Jadi tujuan utamanya seperti terjelaskan di sini, menjalankan tugas dan fungsi terkait bidang arsitektur lanskap dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan lanskap dalam skala makro, meso, sampai mikro. Nah, jadi ini sudah terstate semua, dan tadi kalau harapannya dengan proses bisnis kita ini sudah terlingkup semua, begitu kurang lebih. Nah, fungsi-fungsinya juga sudah di-set begitu ya. Jadi kalau tadi ini yang saya merahin ini adalah fungsi umum. Jadi kalau mungkin tadi di Landscape Institute ini adalah basic competencies atau sesuatu yang harusnya dimiliki oleh siapapun yang ingin bekerja sebagai seorang profesional. Jadi kalau di bidang kita itu ada 3, menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem keselamatan konstruksi, kemudian bisa melakukan komunikasi di tempat kerja, dan kemudian bisa membuat laporan. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah membuka SKKNI-nya, ini nggak ada di dalam unit kompetensi yang tertulis ya, karena ini sebenarnya adalah adopsi dari SKKNI yang lain yang sudah terbit sebelumnya. Tapi karena ini adalah fungsi umum begitu ya, jadi utamanya untuk pengembangan diri sendiri, maka tidak masuk sebagai bagian yang dijabarkan di dalam SKKNI kita. Nah, fungsi kunci berikutnya adalah melakukan perencanaan dan perancangan, kemudian melakukan fungsi pengawasan dan pemeliharaan. Nah, di sini nanti fungsi utamanya dibagi lagi, ada masing-masing UK itu. Jadi ada melakukan perencanaan saja, melakukan perancangan, melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Jadi semua aspek dalam bidang arsitektur lanskap mestinya sudah tercover. Nah, apa saja unit kompetensi dalam SKKNI nomor 31 2025? Nah, ini kurang lebih ada 19, teman-teman. Jadi 19 ini dengan 3 tadi yang tidak masuk ya, yang saya sampaikan itu adalah kompetensi umum. Jadi 19 ini adalah core kompetensi. Nah, kalau bicara tadi di punya Landscape Institute. Jadi ada core kompetensinya ada 19 kurang lebih. Nah, 19 ini apa aja? Jadi mulai dari nanti kita akan jabarkan satu persatu, kita akan bedah semua gitu ya kurang lebih. Tapi di sini seperti mungkin sekilas bisa dibaca, ada pekerjaan persiapan, perencanaan, dan perancangan. Jadi kalau tadi, kalau kita recall kembali di SKKNI 14 tentang perancangan, atau SKKNI tentang perencanaan, itu juga ada pekerjaan persiapan. Nah, di sini digabung. Jadi tadi seperti tadi prosesnya kan ada beberapa unit kompetensi yang kemudian bisa disatukan. Nah, jadi ada pekerjaan persiapan dulu, setelah itu masuk unit kompetensi untuk membuat rencana induk, ini master plan. Jadi ini mungkin sama seperti yang tadi ya, adalah unit kompetensi dari perencanaan lanskap. Jadi kodenya bisa dipahami begini, kalau 2 ini di belakang, ini sebenarnya hanya disadur atau diambil dari SKKNI yang sudah ada dan kemudian dimodifikasi, diperbaiki. Tapi kalau yang baru, nah ini kodenya 1, seperti ini, menyusun panduan rancangan lanskap, ya ini 1. Membuat kajian teknis pekerjaan lanskap, ini 1, karena ini adalah unit kompetensi baru yang kita tambahkan ke dalam SKKNI kita yang sekarang. Nah, SKKNI ini telah diterbitkan dan disahkan ya, termasuk untuk level KKNI-nya. Ya. Jadi kalau KKNI-nya ini justru disahkannya di depan tuh, di Desember. Jadi agak lucu juga sih ya. KKNI-nya sudah di Desember, di 4 Desember ditetapkan, sedangkan SKKNI-nya baru di Februari 2025. Nah, tentang KKNI ini apa sih gitu ya? Nah, KKNI itu adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia untuk menjabarkan apa saja jabatan kerja yang
ada di bidang kita tadi yang bersumber dari SKKNI yang sudah selesai. Jadi di sini yang kiri ini adalah SKKNI yang lama. Jadi ada ahli itu cuma ada dua untuk perencana dan perancang. SKKNI 63 dan 209. Sedangkan yang baru ahli itu nanti ada dua juga sebenarnya. Tapi di sini lebih clear ya, ada arsitek lanskap, ada manajer lanskap. Arsitek lanskap ini dia sebenarnya bisa menggabungkan dua ini tadi. Kalau dilihat nih ya garisnya. Jadi perencana dan perancang. Kemudian ada manajer lanskap, ini jabatan kerja yang baru. Kemudian ada pengawas lanskap. Ini jabatan kerja yang baru. Sebelumnya untuk teknis analis itu hanya satu, pelaksana taman bangunan. Kalau di kita sekarang ada pengawas dan ada pelaksana. Nah, untuk level operator dulu cuma ada satu, tukang. Kalau sekarang kita ada juru tanam. Jadi ada juru tanam dan tukang tanam. Jadi kurang lebih sekarang ada 6, sebelumnya hanya 4. Gitu. Untuk levelnya juga sama, mulai dari level kalau arsitek lanskap ada 3 level, ya. Jadi jenjang 7, 8, 9, muda, madya, utama. Manajer lanskap itu 2 level, muda, madya. Kemudian pengawas lanskap ini ada level 6, 4, 5, 6. Kalau juru tanam itu 2 dan 3, dan tukang taman itu nanti level 1. Mungkin kalau teman-teman baca SK ini nanti yang perlu selain tadi jabatan kerja, mungkin yang perlu diperhatikan adalah basic education-nya ya. Jadi kalau untuk aspek lanskap itu bisa dari pendidikan lanskap arsitektur ataupun arsitektur ya. Tapi kalau untuk level 9 ini hanya di pendidikan dasar harus landscape architecture. Jadi kalau dilihat di sini untuk manajer lanskap itu bisa dari landscape, bisa dari arsitektur, atau mungkin dari teknik sipil. Jadi teman-teman yang teknik sipil kalau memang punya pengalaman di bidang bagaimana memanage sebuah lanskap itu juga bisa masuk. Kemudian untuk pengawas lanskap juga sama, bisa dari pendidikan arsitektur lanskap, dari arsitektur atau teknik arsitektur, atau juga dari teknik sipil. Untuk pelaksana lanskap juga sama, dari landscape arsitektur atau dari teknik sipil. Jadi dari tiga ini ya, dari arsitektur, teknik arsitektur, landscape arsitektur, atau sipil begitu. Nah ini tadi bedanya ya, ini saya jabarkan kembali. Saya mulai masukin warna nih teman-teman ya, biar nanti bisa karena agak ribet ya, dokumennya sangat kompleks. Saya coba lakukan kita bedah biar lebih mudah dipahami, itu nanti masuk yang mana itu dengan warna. Jadi kalau jabatan baru nanti ada arsitek lanskap, ada manajer lanskap, pengawas lanskap, pelaksana lanskap, juru tanam dan juru tanam pemula, dan tukang taman. Ini jadi satu harusnya. Ini ada terlebih. Nah, ini skema ya, skema dan jenjang kualifikasi. Mungkin ya quote ini harusnya belum disahkan, betul ya Kang Dian, Pak Rahman mungkin bisa dibantu saya, karena ini harusnya disahkan oleh SE LPJK, yang mana di dalam SE yang terakhir itu belum mengacu ke sini. Jadi secara SKKNI-nya sudah ditetapkan, secara KKNI-nya sudah ditetapkan, namun aplikasi SE yang mengatur ini, surat edaran LPJK yang mengatur untuk skema baru dan jenjang kualifikasi baru ini belum ada. Nah ini yang sedang kita usahakan biar bisa keluar juga, dan kemudian menjadi panduan untuk proses sertifikasi. Nah jadi kita nanti lihat warna ya sedikit ya. Jadi di sini ada 6 warna. 6 warna ini menggambarkan masing-masing jabatan kerja gitu ya. Jadi ini nanti teman-teman tidak perlu lihat dulu, karena nanti di belakang saya punya yang lebih jelas. Di ada arsitek lanskap utama, lanskap arsitek madya, muda, kemudian manajer lanskap madya, muda. Untuk level teknisi juga gitu, ada level
pengawas lanskap level 6, 5, dan pelaksana lanskap level 5 dan 4, dan operator, juru tanam pemula, dan tukang taman. Nah, kalau di sini yang harus diperhatikan, berapa jumlah unit kompetensi yang harus dimiliki atau harus dikuasai untuk mendapatkan sertifikasi di bidang keahlian tersebut. Jadi seorang landscape arsitek utama itu dia harus menguasai 11 dari 22 unit kompetensi keseluruhan. Tadi kan kita punya 19 ditambah 3 ya. Jadi ada 22 total. Kalau di sini dilihat 22 karena 3 ini tuh sebenarnya tidak ada di dalam SKKN kita karena ini dianggap sebagai potensi umum gitu. Dan kalau madya itu 9, muda 7 unit kompetensi, landscape manager madya ini 9, nanti muda 8, pengawas 10, level 5-nya 8, pelaksana lanskap level 5-nya 9, level 4-nya 7 sampai ke bawah. Juru tanam itu ada 6, harus menguasai 6 unit kompetensi, tanam pemula 5, dan tukang taman 4. Oke, coba kita bedah satu-satu ya. Jadi kalau tadi ini yang hijau muda adalah landscape arsitek ya, arsitek lanskap ya untuk kompetensinya. Nah, landscape unit kompetensi pertama ini melakukan pekerjaan persiapan, perencanaan, dan perancangan. Ini tentunya harus dikuasai oleh arsitek lanskap, teman-teman yang ingin mengambil SKK arsitek lanskap. Apa aja isinya? Jadi dalam sebuah unit kompetensi itu ada yang namanya elemen kompetensi, ada yang namanya kriteria unjuk kerja (KUK). Nah, elemen kompetensi ini adalah item-item yang terkait dengan yang menjadi elemen dari sebuah kompetensi tersebut. Jadi kalau di pekerjaan persiapan, perencanaan, dan perancangan itu mulai dari menyusun KAK, nanti kriteria unjuk kerjanya bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi bisa KAK itu mau buat KAK itu gimana sih gitu ya. Nah, ini harusnya adalah tahapan-tahapan pekerjaannya gitu. Kemudian juga melakukan studi literatur, membuat program kerja. Jadi ini di awal ini tentunya harus dikuasai keseluruhan untuk bisa menguasai unit kompetensi melaksanakan pekerjaan persiapan dan perancangan. Setelah itu menyusun rencana induk. Ini melakukan pekerjaan perencanaan sebenarnya. Jadi mulai dari tahapan survei, pekerjaan persiapan survei, melakukan analisis, dan merumuskan konsep rencana induk lanskapnya. Nah, jadi kalau mungkin bisa dipahami dari apa yang ada dulu di unit kompetensi perencana dan perancang lanskap, ini kita combine, kita sesuaikan biar dia menjadi satu kesatuan proses. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah membuat rencana induk, seorang landscape arsitek juga harus bisa menyusun panduan rancangan lanskap. Jadi ini panduan rancangannya, kemudian baru masuk ke penyusunan konsep rancangan. Jadi kalau panduan rancangan lanskap ini landscape guidelines ya, kurang lebih ya. Jadi ini masih dalam proses perencanaan. Setelah proses perencanaan selesai, biasanya masuk ke proses desain atau perancangan. Nah, di perancangan kita mulai dengan membuat konsep rancangan lanskapnya. Jadi mulai membuat konsep dasarnya, kemudian pengembangan konsepnya. Ini juga sebenarnya dikembangkan dari SKKNI 304 ya. Perancang lanskap. Kemudian menyusun rancangan lanskapnya, membuat desainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian membuat dokumen teknis pekerjaan lanskap. Nah, kalau udah bicara dokumen teknis berarti ini gambar-gambar, desain development sampai gambar DDD begitu ya, kurang lebih ya. Sampai mungkin membuat RKS, ini di step juga di sini. Nah, ini yang terakhir untuk seorang arsitek lanskap, dia juga harus bisa melakukan kajian teknis pekerjaan lanskap. Ini untuk level 9, jadi untuk SKA utama. Jadi ini salah satu kuncian dalam level
SKK-nya nanti. Jadi kalau seorang landscape arsitek nanti yang ingin mengambil level 9, dia juga harus bisa melakukan ini, merumuskan permasalahan dalam perencanaan dan perancangan lanskap, ya, dan kemudian menyusun rumusan hasil kajian. Jadi ini sedikit lebih teoritis ya nanti ya keluarannya ya, karena berupa kajian gitu. Nah, tadi setelah arsitek lanskap, kita ada manajer lanskap dan ada pelaksana lanskap gitu ya. Nah, untuk manajer lanskap, nah ini kalau teman-teman lihat tadi kodenya, dia mengendalikan pekerjaan lanskap. Ini juga ada beberapa elemen kompetensi, mulai melakukan persiapan pengendalian lanskapnya, melakukan pengecekan kesesuaian lokasi, melakukan pengendalian pekerjaan lanskapnya sendiri. Jadi kalau di sini sebenarnya ini tugas teman-teman yang bekerja di MK kurang lebih, atau mungkin yang bekerja di kontraktor tapi untuk pengawas gitu. Melakukan pekerjaan pembentukan muka lahan ini harus dikuasai oleh pelaksana, tapi juga harus dikuasai oleh tukang begitu ya, level tukang ataupun level pelaksana. Nah, jadi pekerjaan pembukaan muka lahan, melakukan pekerjaan utilitas lanskap, jadi masing-masing elemen kompetensinya juga sudah dijabarkan. Ini sebenarnya semua adopsi dari SKKNI yang sebelumnya untuk teknisi dan tukang. Melaksanakan pekerjaan konstruksi lanskap ini juga sama, di kodenya ini siapa saja yang harus menguasai gitu ya. Pekerjaan penanaman K12, K13 melakukan pengendalian pengawasan pekerjaan pelaksanaan lanskap dan mengawasi pekerjaan lanskap. Jadi sama dikuasai oleh manajer lanskap maupun pengawas lanskap. Nah, satu lagi, arsitek lanskap juga ini beberapa juga harus menguasai bisa melakukan evaluasi hasil pekerjaan lanskap. Seorang manajer lanskap juga melakukan analisis dokumen kontrak pekerjaan pemilihan lanskap. Jadi kalau yang sekarang itu lebih komprehensif lah kurang lebih ya, sampai bicara bicara KAK, bicara analisa dokumen kontrak. Ya ini biasanya bisa yang melakukan ini biasanya teman-teman yang ada di MK atau tadi di dalam proses konstruksi sebagai pengawas atau di sebagai kontraktor begitu. Menyiapkan rencana pemeliharaan lanskap, ini seorang landscape manager harus bisa melakukan ini. Kenapa unit kompetensinya jadi begini gitu ya? Karena ini disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman landscape manager tadi. Gitu. Kalau menyiapkan rencana pemeliharaan bagi teman-teman yang bekerja di developer misalnya, ini sesuatu yang biasa dikerjakan pasti ya. Mulai dari inspeksi area lanskapnya, nanti membuat rencana pemeliharaan lanskapnya, jenis pemilihan lanskapnya apa aja begitu ya, dijabarkan. Nah ini nanti bisa dijadikan, yang pasti bisa dibawa sebagai portofolio ya, jadi tidak melulu di kerjaan desain yang menjadikan portofolio. Nah ini lebih ke pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan harus dikuasai oleh teknisi dan tukang. Untuk pengendalian mutu pekerjaan ini juga bagian dari kerjaan landscape manager nanti. Jadi mutu pengendalian, melakukan persiapan pengendalian mutu, kemudian mengendalikan mutu pekerjaan. Jadi ini dalam sebuah konstruksi misalnya. Nah ini ada yang bisa diangkat menjadi sebuah kompetensi begitu. Nah ini detailnya kurang lebih teman-teman. Jadi kalau tadi kita bicara seorang arsitek lanskap ya, level 9 dia harus menguasai 11. Apa aja ya 11 itu? Mulai dari sini. Nah, jadi kompetensi umum, 3 kompetensi umum harus dikuasai. Jadi kalau ini mungkin kita bisa lihat kompetensi umum ini harus bisa dikuasai semua level ahli, teknisi, analis ataupun operator, ya. Kecuali membuat laporan ya untuk juru tanam dan tukang, ini nggak ada membuat laporan karena mereka akan lebih banyak di lapangan begitu.
Namun untuk ahli dan teknisi ini semua kompetensi umum harus bisa dikuasai. Nah, untuk seorang arsitek lanskap utama selain kompetensi umum, dia juga harus bisa menguasai UK, melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan perancangan, kemudian membuat rencana induk, membuat rancangannya, menyusun konsep lanskap, menyusun rancangan lanskapnya, menyusun dokumen teknis, melakukan kajian pekerjaan lanskap. Nah, jadi yang membedakan antara nanti level muda, madya utama adalah jumlah unit kompetensi yang harus dikuasai. Jadi kalau seorang landscape arsitek muda misalnya gitu ya, tidak perlu menguasai kompetensi menyusun rencana induk, tapi cukup membuat sampai pekerjaan persiapan. Namun menyusun konsep perancangan ini sudah dong ya, harusnya ya, bisa ya. Dua ini tidak diperlukan. Tapi kalau madya sampai rencana induk lanskap itu sudah harusnya bisa. Tapi membuat desain guideline ini tidak bagian yang harus dikuasai. Begitu sampai ke bawah nanti di evaluasi pekerjaan lanskap ini juga untuk level arsitek lanskap madya dan muda utama itu juga harus bisa menguasai. Jadi total jumlah unit kompetensi di skema ini untuk muda itu 7, di madya itu 9, dan utama itu 11. Nah, sekarang kita pindah ke landscape manager. Di landscape manager itu ada ya 3 kompetensi umum begitu ya. Nah, apalagi ini yang harus dikuasai, ini ada unit kompetensi mengendalikan pekerjaan lanskap. Ini dua-duanya untuk level muda dan madya harus menguasai. Dan kemudian untuk pengendalian pekerjaan pengawasan pekerjaan pelaksanaan ini juga harus dikuasai. Yang membedakan itu hanya satu unit kompetensi. Di evaluasi hasil pekerjaan lanskap itu hanya disyaratkan untuk landscape manager madya, tapi muda tidak disyaratkan. Untuk teknisi dan analis ini sebenarnya kalau tadi teman-teman ya, kalau ini adalah syarat ahli kan harus S1 ya. Kalau di sini teknis dan analis ini bisa dari D3 ke bawah begitu. Nah, ini sama ya, bisa kita baca kalau seorang pengawas lanskap level 5 dan 6 dia harus bisa melakukan pekerjaan pembentukan muka lahan, kemudian melakukan pekerjaan utilitas lanskap, pekerjaan konstruksi hardscape, pekerjaan penanaman, mengendalikan pengawasan pekerjaan lanskap. Nah, ini hanya untuk level 6, level 5 tidak. Kemudian mengawasi pekerjaan pelaksana pekerjaan lanskap secara umum. Ini harus dikuasai level 5 dan 6. Dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ini hanya untuk level 6 saja. Sedangkan pelaksana lanskap ini untuk teman-teman yang di kontraktor begitu. Ini juga sudah disiapkan ya unit kompetensi setiap skemanya, mulai dari mengendalikan pekerjaan lanskap, kemudian untuk level 5, level 4 tidak, melakukan pekerjaan pembentukan muka lahan untuk level 5 dan 4. Kemudian ini semua ya, level 5 dan 4 untuk melaksanakan pekerjaan utilitas, pekerjaan hardscape, dan pekerjaan penanaman. Nah, kemudian untuk pelaksana lanskap level 5, dia diminta untuk bisa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, tapi tidak untuk level 4. Nah, kalau juru tanam, ini operator, ini secara umum, ya ini semua pekerjaan yang relate sama konstruksi di lapangan ya. Jadi mulai dari pekerjaan pembentukan muka lahan, kemudian ada pekerjaan utilitas. Kalau juru tanam disyaratkan, tapi kalau pemula dan tukang tidak. Untuk pekerjaan penanaman juga sama, hanya untuk juru tanam, pemula, dan juru tanam saja, tukang tidak. Namun untuk pekerjaan pemeliharaan, tiga-tiganya ini harus bisa level 1, 2, 3 harus bisa menguasai kompetensi ini. Nah, ini terakhir ya, dari penjelasan tadi sebenarnya kita juga tahu arahnya nanti kemana begitu ya. Harusnya SKKNI ini digunakan karena sudah sifatnya bidang, jadi sudah mengcover semua hal terkait arsitektur lanskap. Idealnya SKKNI dapat digunakan misalnya untuk institusi pendidikan ini sebagai
bagian dari pengembangan kurikulum ya, program dan kurikulum, jadi lebih bisa disesuaikan. Dan kemudian juga untuk acuan penyelenggaraan pelatihan ataupun penilaian dan sertifikasi. Kalau yang di dunia industri mungkin di swasta juga ini menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk dalam proses rekrutmen atau penilaian kinerja, menyusun uraian jabatan dan juga mengembangkan program pelatihan di internal begitu. Nah, sedangkan untuk penyelenggara uji kompetensi sendiri dalam hal ini LSP ini juga jadi acuan untuk merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kualifikasi sesuai level yang ada di SKKNI, dan juga acuan dalam membuat pelatihan. Nah, kurang lebih itu yang mungkin agak cepat ya karena keterbatasan waktu, jadi biar bisa lebih banyak diskusi, saya rasa mudah-mudahan cukup jelas ya yang dipaparkan tadi walaupun agak cepat. Harapannya sih teman-teman semua sudah sempat baca SKKNI-nya, jadi kita bisa lebih banyak diskusi dalam kesempatan sore hari ini. Kurang lebih seperti itu Bu Reza. Saya kembalikan ke Bu Reza untuk kita mungkin bisa buka sesi diskusi begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi, ini cukup lengkap ya, walaupun saya yakin pasti masih ada detail-detail yang ingin di-delivered agar lebih deep gitu ya pemahamannya, tapi ini uraian yang disampaikan menurut saya sudah cukup bisa menggambarkan bagaimana SKKNI itu diinisiasi, terus apa definisinya dari masing-masing. Tadi dikatakan ada daftar kualifikasi jabatan kerja, begitu ya. Terus juga ada tadi unit kompetensi dan elemen kompetensinya apa saja, lalu bagaimana kriteria untuk masing-masing pekerjaan tadi, begitu ya. Dan levelnya juga macam-macam ya Pak Dedi ya. Iya, karena ada dari 1 sampai 9 kalau saya tidak salah begitu ya. Dan misalnya yang paling lengkap itu dia di level 9 harus menguasai 11 kompetensi yang harus dikuasai begitu ya. Dan ini juga tadi kalau saya lihat ada penjabaran begitu ya dari SKKNI nomor 63 tahun 2014 begitu ya, dan sudah dirumuskan kembali dengan segala kompleksitasnya menjadi nomor 31 tahun 2025. Saya yakin teman-teman yang hadir pada kesempatan online ini punya banyak sekali pertanyaan, dan saya yakin juga di waktu yang sangat singkat ini masih banyak sekali yang mungkin bisa kita diskusikan bersama begitu ya. Jadi saya mengundang Ibu Bapak yang hadir di sini untuk bisa langsung mungkin raise hand juga boleh jika ada yang ingin ditanyakan begitu ya. Tapi Pak Dedi, ngomong-ngomong ini akses datanya itu bisa kita dapatkan secara bebas ya? Maksudnya siapapun bisa mengaksesnya gitu. Mengakses apa nih Bu? Data apa Bu? Peraturan ini. Oh iya, kalau tadi yang saya sampaikan, kalau SKKNI dan KKNI-nya itu sudah keluar, mestinya itu sudah bisa diakses secara publik. Tapi yang tadi yang terakhir untuk pemaketan. Ada linknya nggak Pak Dedi? Mungkin kalau misalnya ada linknya boleh di-share di teks. Saya rasa nanti bisa kita share aja di grup nasional untuk SKKNI dan KKNI-nya ya Bu ya. Tapi kalau untuk pemaketan, ini yang kita masih menunggu dari LPJK Bu. Linknya udah di-share Pak Atma tuh di chat. Oke. Ya Ibu Bapak, bagaimana nih saya sambil melihat yang ada di chat nih, kayaknya belum ada yang bertanya ini ya, baru Mas Rahmat. Cilok, aci dicolok. Mungkin Pak ada Mek, yang puasa Pak Mek. Ya, saya ini sangat mengapresiasi ini dengan hasil kerja keras dari kawan-kawan ini. Mohon izin, Bu Moderator, boleh ya? Boleh nggak ya? Langsung? Ya. Langsung. Ya, selamat untuk
Pak Dian, Mas Jadi, Mas Rahman, dan tim, Mbak Reza juga yang sudah menyelesaikan SKKN ini. Kalau kami dari kampus, insya Allah ya mendukung dengan menyuarakan pentingnya sertifikasi keahlian kepada para mahasiswa. Di mahasiswa-mahasiswa di arsitektur lanskap. Ya, baik itu secara langsung melalui kuliah, misalnya mata kuliah di kami ada tata laksana profesi, maupun di mata kuliah yang lain, itu kami sering menyampaikan pentingnya sertifikasi keahlian ini. Dan dari materi-materinya ini insya Allah sejalan ya dengan yang ada saat ini, dan insya Allah mahasiswa bisa mumpuni gitu ya dengan hal tersebut. Nah, kami memotivasi ini biar ada kebanggaan sebagai seorang arsitek lanskap gitu ya, biar ada kebanggaan, itu yang paling utama tuh. Jadi ya biar ada kebanggaan ya. Kemudian semangatnya mungkin di sini adalah dengan SKKNI ini ya, dengan panduan SKKNI ini, proses sertifikasi keahlian untuk mahasiswa, untuk alumni ya, terutama alumni, semua alumni di universitas-universitas di Indonesia ya, yang eligible arsitek lanskap dan sipil, itu terbantu gitu ya. Semangatnya membantu ya, bukan semangatnya mempersulit. Sehingga yang bisa tersertifikasi ini semakin banyak. Itu dari sisi kami pengajar terhadap mahasiswa dan lulusan kami. Kemudian untuk kami dari sisi pengajar sendiri ya, kami kan ada sertifikasi keahlian dosen ya, sertifikasi keahlian dosen. Nah itu alhamdulillah semuanya udah dapat semua kecuali yang masih baru-baru ya. Nah untuk sertifikasi tambahan seperti arsitek lanskap dan yang lain-lain itu istilahnya menunjang pada indikator kinerja utama departemen dan institusi gitu ya. Nah artinya seorang dosen itu boleh ambil, boleh enggak nih, dosen PNS ya, saya nggak ngomong dosen yang swasta. Nah, kalau misalnya saya lihat dari yang disampaikan oleh Om Deddy, mungkin kendala di kami adalah tidak semua dosen memiliki proyek arsitektur lanskap. Ya, ada dosen yang karena kalau kami ini harus menyesuaikan kami sendiri terhadap sistem dari dikti sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau kami tidak mencapai profesor itu ya terus terang masa mengabdi kami tidak sepanjang profesor dan lain sebagainya. Dan sementara untuk mengejar ke profesor itu banyak sekali, lumayan gitu ya. Dan tidak ada persyaratan misalnya sudah memiliki proyek dan sebagainya, tidak. Nah, oleh sebab itu ada banyak dosen, termasuk saya mungkin ya, karena saya juga harus mengejar, walaupun saya juga ada beberapa pekerjaan. Itu nanti mungkin beberapa tahun ke depan kalau udah dokter kepala, saya harus segera ke profesor, ini saya harus banyak riset. Nah, apakah hal-hal seperti kualifikasi pendidikan dan riset seperti itu ya, itu bisa dipertimbangkan untuk mencapai level tertentu di sistem yang ada di SKKN ini ya, berdasarkan ini. Ya karena kami day to day-nya kalau kami nggak meneliti pengabdian dan mengajar, kami keliru ya. Tapi kalau kami day to day-nya melaksanakan itu semua plus ada project, itu memang yang ideal ya. Tapi banyaknya melihat tuntutan saat ini, sistem yang ada saat ini kayaknya untuk mengerjakan semua yang ada unit kompetensi secara ideal itu sulit
Ya mungkin itu minta tanggapan dari Pak Dian dan Pak Dedi. Sementara kalau dari kampus tidak menyebutkan harus di bidangnya, misalnya kita ngajar di arsitektur lanskap itu sertifikasinya itu harus arsitek lanskap, tidak harus ya. Dan banyak yang lain itu yang menggoda-goda ya, misalnya dari kewilayahan, survei kewilayahan, kemudian terus penginderaan jauh, kemudian GIS, insinyur itu ya, itu yang menggoda-goda, ayo ke sini gitu ya. Karena kan setiap dosen kan ada jatahnya tuh untuk ngambil sertifikasi keahlian biayanya. Jadi semangatnya sih saya harap semua dosen arsitek lanskap semuanya ke sini semua gitu. Berharapnya gitu. Ya makasih itu aja. Ya, silakan ditanggapi dari Pak Dian, mungkin Pak Dedi juga, mangga. Ya, baik. Saya duluan ya, Bang Dedi ya. Ya, mangga Kang. Jadi memang ini salah satu yang waktu itu juga kita sempat diskusikan ya, Pak Mek ya, kaitannya dengan teman-teman dosen, terutama yang ASN begitu, yang ya waktunya juga udah habis dengan urusan di kampus begitu ya, mau baik yang akademik maupun yang non akademiknya gitu. Jadi tidak ada kesempatan, waktunya udah habis untuk bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya desain atau proyek seperti yang di luar begitu. Nah memang selama ini yang dapat masih, artinya memang masih belum semuanya bisa terakomodir ya, tapi mungkin nanti kalau nanti kita cek sama-sama di yang tadi yang bagian-bagian belakang oleh Kang Dedi ditampilkan bagian pemaketan itu ya. Jadi kompetensinya di mana unit kompetensi apa saja yang bisa terpenuhi, nanti kita lihat dia masuknya ke dalam jabkernya apa begitu, sehingga nanti kita yang coba kejar ke yang lebih mendekati gitu. Mungkin ada sebenarnya kalau mekanisme proses sertifikasi kan juga ada jalur ini ya, rekognisi pengalaman begitu. Mungkin yang hal seperti itu yang bisa kita angkat nanti. Yang jelas semangat dari teman-teman di IPB saya pikir perlu disupport ya. Ingin ya nggak mau ikut ke yang lain karena jiwanya ya sektor lanskap gitu lah kira-kira. Mungkin gitu, saya belum bisa menjawab yang lebih detail Pak Amek. Nanti coba kita explore lagi ya. Kang Dedi. Iya. Ya, silakan. Ya saya rasa lebih normatif juga jadinya jawabannya ya, kalau melihat dari yang kita punya saat ini Pak Mek, dari butir-butir unit kompetensi yang ada, memang ini kan lebih memperlihatkan semua proses untuk jabkernya itu semua proses yang ada di dalam bidang kita begitu kan ya, mulai dari pekerjaan persiapan, perencanaan, desain, sampai kemudian itu proses pengawasan dan pembangunannya Pak. Nah kemudian apakah kemudian dosen dengan yang sehari-harinya mengajar, meneliti itu bisa comply dengan unit kompetensi itu? Kalau kita melihat yang sekarang memang itu belum bisa mengakomodasi, tapi saya rasa itu nanti sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga ke depan. Apakah ada jalan keluar ya begitu ya buat rekan sejawat yang terutama mengajar gitu ya, untuk bisa bersertifikasi. Karena kan kalau bicaranya sertifikasi profesi ya, jadi ini yang mungkin pemahamannya harus sama nih gitu ya. Ini kan sertifikasi profesi arsitek lanskap. Nah ini mohon maaf nih, kalau dari saya pemahamannya adalah berarti yang disertifikasi kalau memang berprofesi sebagai arsitek lanskap kan gitu ya kurang lebih ya. Apa aja, yaitu tadi ada arsitek lanskap, ada manajer lanskap yang bekerja di bidang lanskap. Nah tapi kan kita tidak memungkiri juga teman-teman yang berprofesi sebagai dosen itu juga kan bidang arsitektur lanskap. Nah ini yang mungkin belum terakomodasi di dalam unit-unit kompetensi yang ada saat ini. Tapi saya rasa Pak Mek, kalau boleh nebak lah, saya nggak nebak juga sih,
masa sih Pak Amek nggak comply gitu ya, harusnya kan banyak juga kerjaan Pak Amek kan yang bisa tinggal, ini kan tinggal masalah uh, apa proses sertifikasi ini kan sebenarnya masalah administrasi Pak, hanya masalah mengcompile semua pengalaman masa lalu itu menjadi sebuah dokumen yang kemudian bisa kita sampaikan sebagai bagian dari pembuktian gitu ya. Jadi kalau tadi ada SKA muda misalnya, itu kan hanya ada 7 unit kompetensi. Jadi mulai dari 7-nya itu 3 unit kompetensi umum yang mestinya siapapun seorang profesional harus bisa. Tinggal 4 nih Pak, kerjaan persiapan, menyusun konsep rancangan, membuat rancangan lanskapnya, sama menyusun dokumen teknis. Nah itu kan sebenarnya pasti pernah, bukan pasti juga sih ya, tapi saya rasa hampir sebagian besar dosen-dosen kita, rekan-rekan saya di kampus itu juga seorang praktisi lah ya, dalam skala tertentu gitu. Nah itu saya rasa bisa didorong sih Pak Mek untuk bisa ke sana Pak, biar bisa tetap bersertifikasi dengan SKKN yang sekarang gitu Pak. Pak Mek, semoga bisa terjawab ya tadi yang masih menjadi ganjalan begitu ya. Sebenarnya jawabannya pancingan juga Bu. Boleh ya, terima kasih. Ini saya tadi menanyakan itu karena juga kan bukan untuk nanya buat saya sendiri, tapi buat semuanya gitu ya. Ya nanti ini memang kalau kompetensi dasar ya udah insya Allah masuk. Ya, tapi melihat ini kalau kita SWOT kan ada dari luar ya. Kalau dari luar itu ya ada sertifikasi yang pendukung ya, yang juga agresif dan memudahkan dalam pengambilan sertifikasi gitu. Ya itu hanya dari yang ini aja lah ya. Ya, suka dikirimin WA ya, Pak Mek ya. Siap Pak. Perkenalkan, saya dari PT ini menawarkan jasa pembuatan SKA, SKK dan nah itu. Kan SKK yang bisa sertifikasi kan dikeluarkan oleh BNSP. Tapi karena semuanya ngumpul di BNSP, maka BNSP memperpanjang tangannya melalui LSP. Yang bisa membuat LSP itu ada 3, LSP pendidikan, LSP lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan LSP asosiasi profesi terakreditasi. Nah, kemarin itu sempat muncul kan LSP yang dengan modal pelatihan disingkat gitu ya, entah seminggu entah sehari, besoknya langsung keluar SKK tuh. Dan itu sekarang sedang disorot betul oleh BNSP. Bahkan sudah ada yang di-ban ya LSP tersebut untuk tidak menerbitkan SKK lagi. Jadi yang WA itu nanti hilang sendiri Pak. Gitu. Karena, bukan mama minta pulsa ya Pak Dian. Ya karena kan nggak fair dong, orang cuma pelatihan sehari bisa dapat SKK dibandingkan dengan yang sekolah S1, S2 gitu loh. Iya betul. Ya, ini sebenarnya jawaban ke Pak Mek juga nggak lengkap, biar kita bisa ada acara ngopi lagi Pak nanti offline di Bogor. Iya betul, siap. Ayo. Tunggu saya ya, jangan buru-buru. Depan Bu Reza. Baik, ini ada beberapa chat juga yang kita bisa lihat bersama, ini dari Bu Suci juga ya. Jadi ada apresiasi untuk tim SKKNI Gali. Jadi penambahan unit menjadi 7 dan melihat detail unit kompetensi gitu ya. Jadi semakin tajam untuk penilaian kompetensi arsitek lanskapnya. Oke, semoga bisa segera digunakan dalam proses sertifikasi ke depannya dan menjadi lebih transparan penilaian kompetensinya gitu ya. Ini Bu Suci juga tadi Japri tidak bisa open mic begitu karena lagi ngabuburit ya Bu Suci ya di masjid ya. Dan untuk berkas SKKN ini lengkap mungkin bisa segera di-share atau disosialisasi. Ya, menurut saya juga sangat penting ya Pak Dedi dan Pak Dian beserta tim untuk ada satu sesi khusus mungkin untuk sosialisasi tentang SKKN ini, karena menurut saya dengan segala kompleksitasnya di waktu yang sangat sempit ini mungkin survei-nya aja mungkin belum 100% gitu ya bisa di-deliver ke
teman-teman IALI dan juga semua peserta yang hadir di sini begitu ya. Berikutnya mungkin workshop ya, bukan sosialisasi lagi, jadi kita bisa langsung exercise gitu, latihan ya. Kalau ada yang nggak ngerti poin mana langsung ditanyakan, langsung jawab, kayaknya harus gitu sih kalau Ya, mau. Dan betul. kalau satu UK satu sesi ada berapa kan Dedi? 22 UK ya, 22 sesi. Itu jadi series ya workshopnya ya, nggak bisa cuma sehari juga tuh kayak Pak Dian ya, Iya. harus lapis-lapis. Oke, ini ada juga dari Bu Irina begitu ya, selamat untuk penyelesaian SKKNI-nya. Lalu juga ada dari Bu Yusrida ya, ini juga mungkin kurang lebih sama begitu ya Pak Dian ya, mohon sosialisasi lanjutan seperti workshop yang dimaksud begitu ya. Nah ini ada Mas Solihin boleh langsung aja open mic. Saya pantau ada di dalam Zoom Kan kita udah nih. ditulis Bu, nggak bisa langsung nanya. Padahal ada tuh. Iseng nih. Bu Reza iseng banget. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kualifikasi umum syarat pendidikan khusus bagi jenjang 7 sampai dengan 9. Kemudian apakah portfolio pekerjaan baik dari perencanaan desain, konstruksi, pemeliharaan dan sebagainya dapat menggunakan portfolio pekerjaan di luar Indonesia, begitu ya. Seperti itu. Silakan Pak Dian dan Pak Dedi untuk menanggapinya. Kang Dedi ini mah, ya. Oh, saya ya. Iya, kalau tadi sebentar baca lagi deh, takut salah. Syarat pendidikan itu sudah ada di KKNI ya. Syarat pendidikan 789 itu sudah ada di KKNI, tapi nanti penjabaran detail misalnya yang seperti saat ini kayak misalnya di SE 95 gitu ya. Yang sebelumnya yang kita pakai itu kan misalnya ada bahasa S1 sekian tahun, kalau S2 0 tahun gitu ya misalnya ya. Nah, itu belum ada karena SE-nya belum keluar. Tapi syarat jenjang pendidikan tadi saya lihat udah ada ya Pak Dedi ya, misalnya untuk yang utama harus S1-nya apa begitu, tadi udah dijabarin juga ya kayaknya ya. Kalau di KKNI sudah Bu, kalau di KKNI-nya itu sudah keluar. Jadi pendidikannya itu sudah saya coba search lagi ya, sudah dimunculkan juga untuk di KKNI. Jadi misalnya untuk jabatan kerja arsitek lanskap mulai dari muda, madya, utama itu syarat pendidikan hanya boleh dari 2 syarat pendidikan. Jadi hanya arsitektur lanskap dan arsitektur atau teknik arsitektur lanskap. Jadi di luar itu kalau misalnya background pendidikannya hortikultura misalnya begitu atau dari kehutanan, itu nggak bisa ambil SKA arsitek lanskap. Nah, cuma untuk level ya, untuk jenjangnya, untuk jenjang 7-8 itu bisa dari arsitektur lanskap, arsitektur atau teknik arsitektur. Namun untuk jenjang 9 itu hanya dari latar belakang pendidikan arsitek lanskap. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, syarat asesornya juga sudah ada ya kalau di KKNI. Nanti KKNI-nya mungkin kita bisa share saya sekalian karena ini juga sudah publish SK Direktorat Jasa Bina Konstruksi nomor 144 2024. Ini misalnya kalau kita search di Google juga sudah muncul ya. Namun yang mungkin jadi pertanyaan Pak Solihin ini kaitan sama jenjang pendidikan untuk level SKA. Nah, ini yang mungkin belum ada ya ketentuannya. Itu biasanya diatur di dalam surat edaran LPJK. Nah, yang ada saat ini misalnya untuk jenjang pendidikan S1 muda itu 2 tahun, tapi kalau S2 dia bisa 0 tahun. Nah, itu yang ada tuh di SE yang sekarang. Walaupun itu kemudian di badan sertifikasi tidak benar-benar dipakai begitu ya, karena kan surat edaran kan sifatnya tidak mengikat. Nah, ini kita nanti akan tunggu gitu. Nah, kemudian apakah portofolio pekerjaan, perencanaan desain, konstruksi, pemeliharaan dapat menggunakan pekerjaan dari luar Indonesia? Nah, ini juga
mungkin nanti jadi kebijakan LSP kalau menurut saya. Tapi kalau selama kalau saya pribadi menilai selama terpenuhinya aspek unit kompetensi di situ gitu ya, tipologi pekerjaan seperti apapun, apalagi pekerjaan di luar negeri, itu pasti nilainya juga ada ya, dan mungkin lebih baik ya, karena kalau sudah pekerjaan di luar kan pasti sudah bukan menggunakan standar-standar kita di sini begitu ya, itu ada nilai plusnya. Kalau menurut saya harus dinilainya seperti itu. Nah, ini mungkin jawabannya seperti itu kalau dari saya, Bu. Bu. Oke, terima kasih Pak Dian. Gimana nih Mas Solihin? Coba reactionnya aja udah terjawab dong ya. Semoga sudah, kalau Ya, belum japri tambahan aja Pak dikit. Dian. Tambahan dikit Bu Reza. Jadi Nanti ke Pak Oh, Sultan silakan, silakan. ya, Silakan jadi Pak kan Dian. ya, jadi kan dalam proses dalam proses sertifikasi kan ada proses assessment ya, ada proses penilaian. Nah, salah satu tugas asesor nanti adalah membuktikan bahwa si asesi ini kompeten atau tidak begitu. Nah, membuktikan ini satu atau cara lain gitu. Jadi tidak melulu hanya dengan menggunakan portfolio. Artinya nanti bisa wawancara atau bisa nanya ke supervisornya misalnya untuk dapat info bahwa verified, Verifikasi gitu betul ya. betul, bahwa itu memang betul dia ngerjain, dia kompeten dan ada referensi dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa kreatif juga sih, nanti tidak harus melulu dinilai dari paparan project begitu ya. Oke, tugas terstruktur ya Kang. Nah, tugas terstruktur dari bahasanya Rizky. Begitu. Oke. Baik, Pak Dian, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ina ya. Bu Ina, mangga silakan di open mic aja biar lebih interaktif kita sore hari ini. Bu Ina kayaknya lagi di jalan tadi ya. Oh, ini juga lagi ngabuburit ya. Oke. Baik, kita baca aja kalau gitu. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad, setahu saya sebagai dosen tentunya ada kegiatan PKM yang salah satunya adalah mengerjakan pekerjaan profesional jadi CSR atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan pekerjaan lanskap. Tentunya karya ini dapat dimasukkan dalam karya profesional begitu ya. Jadi ini tanggapan tadi ya terhadap yang diutarakan Pak Mek begitu ya. Tinggal para dosen mendokumentasikan proses pekerjaannya ya. Jadi mungkin ini ya pekerjaan, kalau di setiap instansi mungkin bahasanya beda-beda nih Bu Ina ya. Jadi ada PPM, ada PKM, tapi intinya adalah pengabdian terhadap masyarakat begitu ya. Ya, tapi tadi digarisbawahi lagi sama Pak Ahmad, ya secara pengabdian, karena kebetulan saya juga backgroundnya dari akademisi begitu ya, pengabdian memang nggak semuanya relate dengan arsitektur lanskap gitu ya. Ada yang pengabdian lebih ke bagaimana dia mengaplikasikan temuan-temuannya ataupun hasil penelitiannya dan sebagainya begitu ya, kurang lebih. Oke, Bu Irina tadi resen, Bu Reza. Oh, Bu Irina, ya, silakan Bu Irina jika mau langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reza, Pak Dian, Pak Dedi, luar biasa banget ya. Selamat. Alhamdulillah ini sudah berkah menyelesaikan. Sebenarnya saya tuh pengen bantu, cuman nggak diajak sih dulu. Nggak apa-apa. Yang penting udah sukses semuanya ya. By the way, ini ingin menanyakan kapan bisa kita mulai ya Pak? Maksudnya kan akhir-akhir ini memang saya dapat pekerjaannya tuh di MK gitu kan. Jadi itu salah satu yang ada di dalam situ yang sebelumnya ini belum ada. Ya terus terang sih kalau yang SKK atau SKA saya sih belum expired kan, masih baru diperpanjang tahun lalu tuh yang sama Pak Dedi ya. 2024, jadi masih belum expired. Tapi boleh nggak misalnya nanti saya ngambil yang tadi yang pengawasan yang MK itu gitu. Itu berarti apakah beda gelar, maksudnya kok gelar sih, bukan nggak SKK-nya gitu, SKK-nya atau masih tetap sama ya? Gimana itu Pak? Dan mulai kapan bisa ini ditawarkan anggota kita? Terima kasih atur nuhun. Ya, silakan Pak Dedi dan Pak Dian boleh langsung Yang dikasih. dulu yang lebih
strategik. Ya, ini kan kaitannya dengan seberapa banyak atau jenis SKK yang bisa dimiliki oleh seorang tenaga kerja konstruksi ya. Kalau mengacu ke peraturan yang terakhir, setahu saya satu orang tenaga kerja konstruksi boleh memiliki maksimal 5 SKK. 5 SKK itu maksimal ada di 2 subklasifikasi yang berbeda. Dan salah satunya harus manajemen proyek itu bahasanya. Jadi begitu kita mau pengen punya 5 SKK, yang kalau yang manajemen proyek tidak diambil ya tidak apa-apa, tapi kalau kita mau ngambil manajemen proyek itu udah satu subklasifikasi. Yang kedua, ingin punya SKK arsitek lanskap itu bisa. Yang ketiga, ingin ngambil lagi SKK manajer lanskap bisa, karena totally itu tetap ada di 2 subklasifikasi, tidak lebih dari 2 subklasifikasi. Jadi sampai punya 5 SKK pun, misalkan yang satu arsitek lanskap, yang satu manajer lanskap, yang satu pelaksana lanskap, bisa, asal persyaratannya bisa dilengkapi begitu kan. Tadi latar belakang pendidikan, kemudian ya setiap uji kompetensi dapat dibuktikan ketika proses assessment begitu. Saya pikir sih begitu ya. Enggak, Kang Deddy mau nambahin? Ya, kalau mungkin kalau saya menambahkan, kalau misalnya tadi Bu Irina tertarik misalnya ambil yang manajer lanskap, nah ini tinggal nanti dibuat dia comply dengan unit kompetensi untuk manajer lanskap tadi, Bu. Jadi kalau saya lihat lagi di sini itu mulai dari unit kompetensi umum harus dikuasai 3, kemudian ada unit kompetensi mengendalikan pekerjaan lanskap, kemudian ada unit kompetensi pengawasan pekerjaan lanskap, kemudian evaluasi hasil pekerjaan, analisa dokumen kontrak dan untuk pemeliharaan lanskap, rencana pemeliharaan lanskap, dan melakukan pengendalian mutu pekerjaan lanskap. Pekerjaan pemeliharaan ini bagian dari unit kompetensi. Nah, bagaimana pembuktiannya? Berarti kan akan sama ya seperti yang kita yang sudah kalau di perencana misalnya begitu kan, berarti kan kalau membuat konsep ya kita harus tunjukkan konsepnya seperti apa gitu, melakukan analisanya seperti apa. Saya rasa akan tetap seperti itu, walaupun nanti ini mungkin satu yang strategik yang tadi mungkin Kang Dian bisa sampaikan juga, harusnya ini nanti karena bahasa dari SKKNI itu kan ada masa 6 bulan untuk penyesuaian ya, selama 6 bulan penyesuaian sampai kemudian ini berlaku untuk berlaku untuk semua mau itu LSP ataupun lembaga pendidikan yang kemudian bisa mengacu ke SKKNI yang baru. Jadi sampai 6 bulan ke depan kita mungkin masih tetap bisa menggunakan SKKNI yang lama gitu, yang sekarang 304, tapi setelah ini kita akan semua pindah ke SKKNI 31 2025. Nah, bagaimana ini nanti diformulasikan, ini akan ada di LSP. Nah, untuk materi ujinya, materi uji kompetensinya ya, itu yang harusnya disiapkan oleh LSP, dan mudah-mudahan nanti pada saat 6 bulan ke depan, ini saya optimis saya ini, Kang Dian udah senyum, LSP kita sudah bisa operate gitu ya, jadi bisa segera mengeluarkan SKA yang tadi ya, arsitek lanskap, manajer lanskap, ataupun pelaksana dan pengawas lanskap tadi gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Irina. Oh ya, satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan juga di sini, ini juga sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Kenapa ada Japker arsitek lanskap, manajer lanskap? Kenapa nggak arsitek lanskap aja semua? Atau kenapa nggak perancang atau perencana lanskap kayak dulu? Nah, ini satu yang perdebatannya panjang juga di dalam tim, di internal tim Perumus dan di DKPK pada saat itu ya, dan termasuk pada saat proses konvensi dan prakonvensi. Kita ingin kenapa nomenklatur arsitek lanskap itu tetap kita munculkan, dan kita berharap itu bisa jadi ada terstate dengan jelas di SKK teman-teman nanti gitu ya. Jadi kalau yang sekarang yang punya SKA, kalau lihat di dokumennya itu tulisannya bukan arsitek lanskap tapi perancang lanskap. Nah, coba deh kalau berarti benar nggak atau saya salah. Nah, nanti ke depan SKK kita itu akan, kalau yang mengambil
SKK arsitek lanskap, di situnya ditulis arsitek lanskap gitu kurang lebih ya. Jadi nomenklatur nama profesi ini makin clear, makin jelas. Itu yang kita mau di dalam SKKNI yang terbaru ya. Ini makanya tim perumus bersikeras fight dengan DKPK gitu ya. Pokoknya nomenklaturnya nggak mau perancang lanskap, nggak mau perencana lanskap, kita maunya arsitek lanskap, kurang lebih seperti itu. Karena memang jabatan kerja kita itu secara internasional pun dikenalnya landscape architect, bukan landscape designer. Gitu ya Bu Reza? Enggak ya Bu? Yes, betul. Landscape designer tuh ada akun IG tuh, landscape designer. Oh iya. Oh, desainer lanskap. Desainer lanskap. Kurang lebih seperti itu Bu Irina, mohon maaf kalau tidak bisa menjelaskan secara detail ya Bu ya. Ya, Ya, nanti Bapak. tunggu aja Bu Terima Irina kasih. ya, ada workshopnya. Terima kasih. Tanya jawab langsung gitu ya. Yes. Oke, mungkin kita kasih satu kesempatan lagi Pak Dian, waktunya masih ada. Masih berapa menit lagi nih ya? Masih ya boleh aja sih Bu. Oke, ini Kalau dari yang- Mas Wondo ya, silakan Mas Wondo. Mas Wondo raise hand, boleh langsung open mic aja. Itu raise hand atau dadah? Iya ya, bisa juga ini dada doang ya. Yang lain silahkan. Oh, suaranya nggak masuk. Kenapa nih Mas Wondo? Ya, raise hand, Pak. Ya, oke. Boleh ditulis aja. Ini sambil Mas Wondo nulis, ini juga ada dari Bu Quintarina ya. Jadi selamat atas tersusunnya SKKNI bidang arsitektur lanskap. Semoga menjadi pemicu kemajuan profesi arsitek lanskap di Indonesia. Amin. Insya Allah ya Bu ya, semakin baik begitu ya. Lalu ini nulisnya lama juga nih Mas Wondo. Kalau rencana tadi optimismenya 6 bulan ya Pak Dian ya, dalam 6 bulan bisa. LSP. Ya, jadi LSP itu sebenarnya kita sedang menunggu jadwal witness ya. Alhamdulillah dokumen perangkat itu software, sistem semuanya sudah kita submit untuk dinilai oleh BNSP. Jadi ketika menurut mereka kita udah oke untuk proceed witness begitu, maka kita akan jadwalkan witness oleh mereka dan kemudian kita melakukan assessment, ada asesor, ada asesi di witness itu disaksikan langsung oleh BNSP, dan kalau menurut mereka go, ya udah kita berarti LSP-nya udah bisa berjalan untuk melakukan proses assessment begitu. Untuk menjadi perpanjangan tangannya BNSP. Ya mudah-mudahan malah kurang dari 6 bulan ya. Jadi begitu kita go gitu, bisa melakukan proses sertifikasi, maka sebenarnya kita sudah bisa mulai langsung menerapkan SKKNI yang 31/2025 ini. Begitu. Jadi doakan aja lah, mudah-mudahan LSP kita cepat witness, karena udah kedekatan juga, udah tinggal satu langkah itu aja gitu. Ya, Iya. amin, cepet amin. Banyak Pak Dian. Oke, ini adalah sepertinya Mas Wondo sudah selesai menulis pertanyaannya. Jadi dengan LSP ini apakah secara otomatis sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga abal-abal tidak diakui? Karena LSP ini jadi kebanggaan tersendiri bagi teman-teman yang bersertifikasi dari LSP yang terakreditasi. Bagaimana nih Pak Dian dan Pak Dedi tanggapannya? Ya, jadi ada dua hal ya. Pertama, lembaga itu tidak abal-abal karena mereka juga legal ya, mereka resmi dan sertifikatnya pun sertifikat resmi. Jadi bahasanya seperti itu. Yang kedua, mungkin prosesnya ya yang kadang-kadang kita pertanyakan begitu, karena ya, beberapa langsung keluar gitu SK-nya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Ada proses assessment yang harusnya benar-benar menilai, mengakses
kompetensi begitu. Nah, cuma kenapa itu bisa terjadi? Karena sertifikasi itu ternyata bisnis besar. Jadi cuannya tebel gitu. Ya, siapa yang nggak mau kebagian gitu ya. Nah, ya terima kasih nih kalau memang LSP kita nanti bisa jadi kebanggaan bagi kita semua ya, dan kita juga berharap demikian karena memang LSP ini kan punya kita gitu, bukan punya, dan didedikasikan dari awal itu memang untuk kepentingan kita semua, bukan untuk bisnis. Bisnis itu konsekuensi ya, kalau kita melihatnya bisnis itu konsekuensi, karena kalau tidak ada aspek bisnis, LSP ini nggak akan survive. Jadi kalaupun kita nanti ada katakanlah mengambil lebih begitu ya, kan tarif resmi sertifikasi itu Rp100, kita harus meminta 150 misalnya, karena yang 50 itu 10 untuk mengembalikan investasi sistem, 5 untuk proses petugas yang di belakang layar, 10 untuk para asesor, 20 untuk 20 untuk dan seterusnya begitu. Jadi konteksnya seperti itu. Kita LSP kita konteksnya bukan pure bisnis, tapi kalaupun ada biaya lebih, maka itu diperuntukkan untuk sustainability dari LSP itu sendiri. Kira-kira demikian. Ya, Mas Wondo, semoga sudah clear begitu ya jawaban dari Pak Dian gitu ya. Oh, ini jadi ada kekhawatiran ya, kita yang bersertifikasi sesuai SKKNI tapi kalah dari lembaga sertifikat yang lain dan tersebut begitu ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya Pak Dian, sometimes kalau di dunia perproyekan itu uh, seperti yang dikhawatirin Mas Wondo ini, kadang-kadang yang penting dapat networknya gitu ya, dapat proyeknya gitu ya, mau nanti legalitasnya seperti apa, pokoknya kalau ada ordal bisa dapat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya usaha teman-teman perumus SKKN ini juga untuk meminimalisir hal-hal seperti itu bisa terjadi lagi di kedepannya gitu ya Pak Dian ya. Ya, oh ya, tambahan gambaran tuh gini. Kita kan sudah membuat benchmarkingnya ya. SKK ini kan benchmarking. Tapi ketika nanti di LSP, proses asesmennya itu kan tergantung dari bank soal yang dibuat. Jadi bisa aja nanti bank soalnya itu yang berbeda kelas. Kalau kita mah kelasnya kelas ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan gitu ya, karena ingin menjaga kualitas. Tapi bisa jadi ada juga yang cuma pertanyaannya tuh misalkan terkait K3 ya Kang Dedi ya? Ya, SMK 3L. SMK 3L. Pertanyaan itu cuma coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang SMK 3L. Bisa jadi begitu gitu. Sementara kalau kita ingin betul-betul teman-teman melihat bahwa teman-teman paham, maka jelaskan bagaimana yang Anda ketahui SMK 3L menurut standar peraturan yang berlaku. Apa manfaatnya, apa gitu. Kita bisa begitu. Tapi orang yang memang orientasinya bisnis, mereka melihat semakin gampang sertifikatnya keluar, maka semakin orang tertarik untuk membuat sertifikat di tempat mereka begitu. Ya itu kan. Ya betul. Ya kembali ke dasarnya kita membuat LSP ini apa gitu. Dan dasar kita membuat SKK ini apa begitu. Jadi kelihatannya memang sulit, bukan tidak bisa ya, sulit untuk melarang orang membuat SKK dari lembaga atau badan yang memang orientasinya bisnis begitu. Ya, saya pikir kita justru bisa menjadi filter sebenarnya. Nanti ketika melihat saya lupa di SKK nanti muncul nggak nama LSP-nya ya? Cuma BNSP, seingat saya. BNSP ya, karena mereka yang berhak mengeluarkan. Jadi kalau semua orang nanti lihat ini BNSP SKK-nya gitu. Tapi tetap akan kelihatan bedanya sertifikasi atau SKK yang keluar melalui pintu yang seharusnya dengan sertifikasi yang keluar dari pintu yang jalur cepat gitu. Dan saya yakin teman-teman IALI terutama itu adalah orang-orang yang tidak ingin sembarangan ya. Jadi kalau saya dulu mengisi materi pembekalan sertifikasi, saya bilang bahwa sertifikat itu adalah bukan sekedar kertas syarat administrasi, tapi adalah kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita sudah kompeten. Lebih ke situ. Jadi dengan demikian
demikian kita akan PD-nya itu 100% ketika meroyek gitu. Oke, bahwa saya sudah kompeten, saya layak mengerjakan ini, dan untuk itu saya akan memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Begitu. Wah, jadi serius pisan ya. Ya, tapi saya rasa itu yang disampaikan Kang Dian tuh benar banget, Bu. Jadi memang ya kalau ya kita sesama kolega ya, kalau memang di IALI semua yang saat ini kita punya bersertifikasi dari BS misalnya, Badan Sertifikasi, pasti juga di lingkungan kita, di sekitar kita, kolega kita yang bekerja di bidang ini dan semua bersertifikasi dari Badan Sertifikasi IALI, kita punya kesamaan persepsi, kesamaan quality lah gitu ya. Tapi kalau mungkin ada kolega mungkin yang bekerja tapi punya SKK-nya dari luar, mungkin teman-teman juga nanti bisa menilai oh berbeda ya gitu. Nah, karena itulah pentingnya sebuah standar disiapkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu tambahan. Ingetin juga ya Pak Dedi ya, kalau SKK-nya yang abal-abal, coba ya pindah yang benar gitu ya. Kembalikan ke jalan yang benar gitu ya. Enggak abal-abal, Bu. Itu resmi negara yang terbitkan. Cuma ya gitu. Nggak sesuai gitu ya Tidak sama sesuai tracknya. prosesnya aja. Itu nggak abal-abal. Kalau secara autentifikasi itu autentik loh. SP yang Autentik ya. keluarkan. Ya mungkin seperti itu ya, IPB sama universitas apa gitu Bu yang di pinggiran sana gitu Bu. Punten Gitu. berbagai institusi. Ya. Oke Pak Dian, kita mau lanjut atau bagaimana ini kalau lihat waktunya? Udah lewat Udah. sebenarnya ya. Udah lewat. Ya udah cukup aja lah. Nggak ada pertanyaan lagi kan? 5.40 Indonesia. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu saya boleh tutup acara sebentar, sore Bu, hari. sebentar. Oh Ya iya? itu Pak Rahman udah tulis di chat. Jadi insya Allah bulan April kita adakan workshop ya. Seperti tadi usulan Bu Rida. Kita akan adakan workshop dan mudah-mudahan ya teman-teman bisa juga ikut gabung karena tadi sesi ini belum cukup untuk menjelaskan semua ya. Ya betul Pak, belum cukup, kulit-kulitnya juga belum selesai sepertinya. Nanti pantau aja terus medsos IALI ya untuk informasi lebih lanjut sih. Jadi untuk informasi yang mendatang nih, yang update-nya Pak Dian ya akan mungkin diupdate juga di WhatsApp grup mungkin ya Di Pak. grup WA ya. Ya, betul. Di IALI Nasional, dan juga tadi ada dari sosial medianya IALI sendiri juga akan ada update lebih lanjut ya, karena ini antusiasmenya teman-teman atau rekan-rekan IALI ini cukup tinggi nih Pak Diannya terhadap SKKN ini, apalagi buat yang SKK-nya udah tidak berlaku gitu ya, jadi kan perlu segera di renew gitu ya, atau yang teman-teman yang masih baru juga saya rasa perlu untuk membuat SKK yang baru begitu ya. Oke, kalau begitu saya selaku moderator akan menutup acara ini. Semoga apa yang telah disaring atau delivered oleh dua pembicara kita yang hebat ini bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi dunia arsitektur lanskap di Indonesia ya, dengan adanya standar kompetensi begitu ya, dan menjadi ilmu yang berguna, dan tentunya di bulan yang suci ini begitu ya, bisa menjadi amal bagi para pembicaranya gitu ya Pak Dian dan Pak Dedi sama-sama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Oh ya, kita perlu dokumentasi kayak. Iya. Nah, kita sebagai bahan absensi juga tentunya mohon teman-teman, rekan-rekan yang hadir di layar kali ini boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu.